Jeffrey di kelas pelajaran IPA. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sistem reproduksi manusia. Tepatnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, sebagaimana bahasan minggu kemarin, kita akan membagi sistem reproduksi wanita ini juga sama menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kita akan bahas bagian dalam terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita akan membahas bagian luar. Oke, langsung saja. Di bagian dalam kita akan menemukan beberapa organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah bagian yang kita sebut dengan vagina. Nah, vagina ini adalah bagian yang paling luar dari bagian dalam. Jadi vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai tempat atau jalan keluarnya janin ketika seorang wanita melahirkan. Nah, bagian yang kedua, anak-anakku, kita sebut dengan leher rahim atau cervix. Nah, leher rahim atau cervix ini berfungsi untuk melindungi rahim dari benda-benda asing, ya. Dan bagian yang ketiga kita sebut dengan rahim itu sendiri. Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Jadi di sini nanti akan terjadi proses yang kita sebut dengan implantasi embrio. Nah, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma itu akan ditanam di sini, kemudian dia akan mengalami perkembangan selama 9 bulan sampai janin itu dalam keadaan sudah sempurna, baru nanti akan dikeluarkan melalui proses persalinan gitu. Nah, berikutnya bagian yang keempat kita namakan dengan tuba Fallopi. Bagian ini adalah bagian yang berupa saluran yang menghubungkan antara rahim dengan bagian yang kita sebut dengan ovarium. Dan di bagian inilah juga akan terjadi proses yang kita sebut dengan fertilisasi, yaitu proses bertemunya sperma dengan sel telur. Jadi proses bertemu sperma dengan sel telur itu bukan di bagian vagina, rahim, atau leher rahim, tapi nanti sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang sudah matang itu pada bagian tuba Fallopi. Nah, berikutnya bagian yang terakhir adalah ovarium atau yang sering kita sebut dengan indung telur. Pada bagian ini terjadi proses pembentukan sel telur atau ovum. Nah, kalau pada pria kita mengenal ada proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Maka pada wanita di sini di bagian ovarium ini terjadi proses pembentukan sel telur atau kita sebut dengan oogenesis. Nah, itu tadi organ-organ di bagian dalam dari sistem reproduksi wanita. Adapun di bagian luar hanya ada satu organ yang kita namakan dengan vulva. Dia dibagi menjadi dua suborgan begitu ya, ada labia majora dan ada labia minora. Yang keduanya memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu melindungi vagina dan juga ada sedikit fungsi untuk proses penetrasi pada saat berhubungan seksual. Nah, anak-anakku, ini adalah bagian-bagian pada sistem reproduksi wanita. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana proses pembentukan sel telur atau ovum yang sering kita kenal dengan istilah oogenesis, dan nanti juga kita akan pelajari bagaimana proses pembuahan itu terjadi, yaitu bertemunya sperma dengan sel telur. Nanti akan kita pelajari, kita akan lihat bagaimana prosesnya bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tentang bagaimana proses pembentukan sel telur atau yang sering kita sebut dengan istilah oogenesis. Nah, sebagaimana kita sudah belajar minggu kemarin tentang spermatogenesis, apa kalian masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat bahwa prosesnya nanti harus ada sel induk. Nah, pada oogenesis, sel induk itu kita sebut dengan oogonium. Ya, konsepnya hampir sama sebenarnya seperti spermatogenesis. Hanya saja nanti mungkin pada meiosis 1 dan meiosis 2 akan ada perbedaan gitu ya. Jadi sel induk atau oogonium tadi mempunyai karyotit kromosom berpasangan, yaitu diploid 2N. Nah, akan mengalami pembelahan mitosis. Dia memperbanyak diri dulu ya, melalui pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer dengan
kariotip kromosom yang sama, yaitu berpasangan 2N. Setelah itu, proses selanjutnya adalah oosit primer ini akan mengalami meiosis 1. Nah, di sini sudah ada mulai perbedaan gitu ya dengan proses spermatogenesis yang kita pelajari di subbab kemarin. Bahwa oosit primer yang mengalami meiosis 1, dia akan menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Kalau kita amati di sini, besar dari oosit sekunder dengan badan kutub primer itu tidak sama. Hal ini terjadi karena pada saat proses pembelahan meiosis 1 pada oogenesis ini terjadi polarisasi sitoplasma, di mana pembagian sitoplasma antara sel satu dengan sel yang lainnya itu tidak sama, sehingga ukurannya pun akan berbeda. Nah, karena ini adalah pembelahan meiosis, maka jumlah kromosom yang awalnya 2N itu akan berubah menjadi N di sini. Nah, berikutnya prosesnya badan kutub primer dan oosit sekunder sama-sama akan mengalami meiosis 2. Jadi kalau oosit sekunder dia akan menghasilkan ootit dan satu badan kutub sekunder. Kemudian badan kutub primer dia akan membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Sehingga pada proses oogenesis satu sel endoogonium itu akan menghasilkan nanti ya satu ovum dan 3 badan kutub sekunder, yang nantinya 3 badan kutub ini karena jumlah sitoplasmanya sedikit, dia akan mengalami proses degenerasi, ya tidak berkembang atau alias mati begitu. Sehingga pada proses oogenesis itu satu sel induk hanya akan menghasilkan satu ovum saja. Itu penjelasan tentang oogenesis, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, kita sudah belajar sistem reproduksi pria, spermatogenesis. Hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi wanita dan oogenesis. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi dan juga bagaimana terjadinya proses atau siklus menstruasi. Sementara itu dulu untuk pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.